Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa NU online yang dirahmati Allah, yang saya sayangi, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kita, kajian akhlak Qur'ani. Mudah-mudahan pengajian kita ini memberikan manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunyal akhirah. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki kajian per ayat dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini seperti yang dalam mukadimah kita sampaikan bahwa itu adalah pembuka, dalam bahasa yang lain mukadimahnya Al-Qur'an. Yang sehingga tadi atau kemarin kita sampaikan bahwa itu adalah intinya Al-Quran yang kemudian di breakdown, diuraikan menjadi ayat-ayat yang banyak sampai mengerucut menjadi surat An-Nas itu jadi satu, sehingga keseluruhan daripada ayat-ayat itu adalah cerminan atau breakdown dari istilahnya penjabaran daripada surat Al-Fatihah ini, atau sekaligus surat Al-Fatihah ini sebagai inti atau konklusi, tapi konklusi kok di depan namanya berarti ya inti dari ini kemudian diurai di dalam surat-surat dan ayat-ayat berikutnya ini. Artinya semua yang terurai di dalam Al-Quran itu ada di dalam intinya dalam surat Al-Fatihah ini. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai bahwa menurut kita dari mengikuti madhab imam kita, Imam Syafi'i, bahwa Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, termasuk diantaranya adalah Bismillah ini. Maka kita mulai dari Basmalah ini. Bismillah itu artinya nama pendek dari penyebutannya namanya Basmalah. Basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini artinya adalah dengan nama Allah. Ada yang bisa gitu, orang-orang yang tawadhu mungkin memaknainya adalah dengan nama Allah, dengan membawa nama Allah. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang memiliki spirit tinggi, perjuangan tinggi, mungkin akan memaknai kata Bismillah itu adalah atas nama Allah. Karena memang sama, cuman kalau kita lebih cermati sebetulnya lebih dekat dengan yang kedua tadi, makna yang kedua. Karena memang Bismi itu adalah biismi. Biismi itu bahasa administrasinya ya atas nama Allah. Nah, atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Rahim memang memiliki perbedaan di dalam konsep keyakinan kita ya, bahwa sifat rahmannya Allah itu adalah sifat kasih sayang, belas kasihnya Allah kepada seluruh makhluk mulai awal dan akhir, yang bersifat materialistik, yang bersifat materi-materi, duniawi-duniawi, menyenangkan. Itu namanya sifat rahman Allah, kasih sayang Allah yang bersifat rahman. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah yang sesungguhnya, yang hakiki, yang murni, yang bersifat spiritual, edukatif namanya, kerohanian dan bersifat mendidik menjadi lebih baik. Piye apike. Nah itu kalau piye baiknya, bagaimana baiknya. Bukan bagaimana agar dia senang, menyenangkan. Kalau untuk menyenangkan semua menjadi senang, itu Rahman. Nah, itu Rahim adalah sifat Allah yang lebih banyak
konon 99% daripada sifat rahmahnya Allah itu bersifat rahim ini. Secara spiritual dan edukatif ini. Tapi ini dibagi hanya untuk orang sedikit, yaitu hamba-hamba Allah yang dikasih dan diberikannya secara ruhani tadi. Kalau yang Rahman ini diberikan kepada semua makhluk mulai awal sampai akhir, dan itu sifatnya sedikit dari sifat Allah. Sehingga kenikmatannya spiritual, kenikmatan ruhani, kerohanian dengan kenikmatan jasmani, nah itu tak berbanding sama sekali. Nah ini sehingga Rahman Rahim. Orang yang Bismillah tadi sebagai seorang khalifatullah, manusia ini saudara-saudara sekalian memiliki dua posisi di hadapan Allah. Satu Abdullah. Yang kedua wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Kalau Nabi Muhammad, kalau kita adalah kopinya Nabi Muhammad ini abduhu wa khalifatullah. Karena memang kita dari warisan dari orang tua kita azali, yang namanya Nabi Adam itu adalah kita sebagai khalifahnya, wakilnya Allah untuk memimpin alam semesta ini. Namanya khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akulah yang menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yaitu maksudnya di situ adalah Adam dan berikut duriahnya. Seluruh duriah Adam ini adalah khalifatullah di muka bumi ini. Status dalam kehidupan global, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya ini khalifahnya adalah manusia. Nah, di antara sesama manusia, sesama khalifah masing-masing ya stratanya masing-masing. Ada yang khalifah tingkat RT, ada tingkat kecamatan, tingkat dunia dan sebagainya. Ada khalifah di bidang kesejahteraan, di bidang kesehatan, di bidang ngurusi masing-masing, pengurus alam semesta ini. Nah ini dia sebagai khalifah, maka makna yang tepat, makna yang akan dibawa oleh seorang yang bismillahnya masuk tadi, spirit bismillah ini adalah menjadikan kita dalam berbuat apa saja kita adalah atas nama Allah. Sehingga kita diajari oleh Rasulullah, bahkan membunuh pun kita supaya fa'ahsinu dzibahakum. Idza dzabahtum fa'ahsinu dzibahakum. Seandainya kamu menyembelih pun, maka perbaikilah cara menyembelih kamu agar tidak terasa sakit, tidak apa. Maka Rasulullah mengajarkan cara menyembelih yang paling tepat, misalnya dengan mentajamkan pisau dengan arah pada titik tertentu, rat tertentu, itu adalah agar kita menjadi khalifah Allah yang rahmah, yang rahmatan lil alamin. Ayat ini saudara-saudara sekalian mengisyaratkan bahwa agar kita ini satu tadi, ikhlas dan juga tawakal dalam setiap melakukan sesuatu pekerjaan. Ikhlas karena semua atas nama Allah, karena dengan menyebut nama Allah, dan juga begitu selalu bertawakal. Hanya biasanya kalau tawakal ditambahi Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ada yang begitu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Tapi bismillah itu sendiri sudah mengandung makna tawakal. Kalau kita bismillah berarti sudah dalam patronasi, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika bertindak sebagai atasan, misalnya orang tua, guru dan pimpinan, kita harus selalu berkarakter rahmah. Sebagaimana Allah, kita harus, karena kita khalifahnya, khalifah Allah, maka kita harus tidak boleh jauh-jauh dari sifat yang kita wakili, yaitu rahmah itu. Karena rahmah ini yang dibawa kemana-mana ini. Selalu bersikap rahman terhadap setiap orang, menyenangkan pada setiap orang, kalau bisa membagi-bagi kesenangan, membagi afsus salam, ya, membagi kesejahteraan. Dan rahim kepada orang-orang yang kita cintai, mendidik, mengayomi dan membimbing. Nah ini yang harus kita lakukan, sehingga kita harus bisa ya rahman dan juga harus bisa rahim. Kalau terpaksa tidak bisa begitu,
kita kecenderungannya satu, menjadi orang yang rahim saja misalnya, maka harus bersinergi, bekerja sama dengan orang yang rahman. Misalnya dalam keluarga gitu juga gitu. Karena pendidikan harus dinamis antara rahman dan rahim, maka bisa berbagi, suaminya rahim, istrinya rahman, bisa begitu, sehingga nanti hasil pendidikannya akan bagus, akan ada rahman rahim. Atau sebaliknya tadi, kalau tidak ada yang gitu, atau tidak rahmah tadi, atau rahmannya semuanya rahim semua, kasihan akan menjadi kurus secara badani. Kalau rahman semua nanti juga gitu, akan hanya membesar secara badani, ruhaninya tidak kuat. Maka harus rahman. Karakter rahmah terhadap manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Nabi mewasiatkan, katanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah, kasihanilah, bersikap rahmahlah, kasih sayanglah kalian kepada siapa saja, apa saja yang ada di bumi ini, maka kamu akan disayangi juga oleh yang ada di langit. Ini hadis konon ini adalah hadis mutawatir ini, yang musalsal dan mutawatir. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah semua yang ada di bumi, kalian akan dirahmati oleh yang ada di langit. Nah, maksudnya. Yang ketiga, berkeyakinan positif terhadap Allah maupun wakil Allah yang menjadi atasan kita. Misalnya orang tua, guru, dan pimpinan kita. Bahwa mereka pasti rahmah. Karena memang tugasnya begitu. Ya, karena mereka khalifatullah, wakilnya Allah untuk membina kita. Misalnya orang tua atau guru, tadi pasti dia akan rahmah. Kalau dia tidak rahmah, ya biar Allah yang menghukum. Atasannya dia Allah sendiri. Yang penting kita harus yakin bahwa memang atasan itu harus rahmah. Dan pasti sebetulnya Allah sudah memberikan percikan rahmah kepada setiap pemimpin, setiap atasan kita. Sehingga kita husnudzon saja bahwa atasan kita itu pasti rahmah. Artinya bahwa bisa jadi penampilan tidak menyenangkan kita karena dia rahim misalnya. Ternyata karena dia orientasinya, pandangannya terhadap kita, ya bagaimana kita menjadi baik, bukan bagaimana kita menjadi senang. Nah itu sehingga seringkali orang itu benturan karena itu. Tapi yakinkan bahwa orang tua, guru, pimpinan pasti rahmah. Dia pasti niatnya baik, walaupun mungkin tidak menyenangkan kita. Apalagi pada Allah, kita harus betul-betul yakin bahwa Allah itu Rahman Rahim. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah pada kita pasti yang terbaik. Kalaupun kita tidak bisa memaknai, ya karena kedunguan kita saja. Maka yakinkan saja. Ini kok diberi sakit, oh alhamdulillah, suruh istirahat. Ini kok diberikan tidak punya, oh ya alhamdulillah suruh puasa. Alhamdulillah. Pokoknya cari positifnya. Karena memang begitu, di semua kenyataan, keadaan, itu ada nilai positif dan nilai negatif. Tinggal sikap kita. Ujian itu, saudara-saudara sekalian yang saya ini bukan diuji oleh Allah kita diberi, enggak. Sebetulnya apapun yang kita terima itu karena diri kita sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ya, lo yang tidak baik itu sebenarnya dari kita sendiri. Semua Allah menghendaki baik semuanya. Kalau tidak baik itu pasti dari kita sendiri. Ketika kita mendapat tidak baik itu, nah, sikap kita ini yang ujiannya. Apakah kita menerima dengan baik, taslim, ridho, atau kita ambil jalan pintas, atau frustasi, atau apa. Itu sikap kita yang namanya ujiannya tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu untuk menguji bagaimana respon kita, sikap kita terhadap hal yang tidak baik. Padahal karena yang tidak baik itu dari kita sendiri. Tapi banyak orang yang akhirnya kebanyakan orang malah itu sikapnya tidak baik, tidak sabar, tidak bisa mengambil kebaikan tidak bisa introspeksi. Itu akhirnya malah menjadi tambah buruk gitu. Sehingga sikap baik ini ujian itu dalam pengertian ujian menyikapi hidup ini.
Tapi apa yang kita dapat itu sebetulnya dari kita sendiri, keburukan itu. Karena Allah selalu hanya menghendaki yang baik untuk kita. Saudara-saudara sekalian, itulah makna yang tersirat atau tafsir isari istilahnya, atau takwil dari tadabbur kita. Tadabbur kita mempelajari hikmah-hikmah di balik apa yang ada tersurat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini. Ayat yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah Alhamdulillahirabbil alamin, atau ada yang menyebut ini sebagai ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ini, saudara sekalian, artinya adalah segala pujian adalah milik Allah, Tuhan atau pemelihara alam semesta, atau Rabbun itu pemelihara atau pendidik alam semesta ini. Yang mendidik, yang membina, yang merancang ini adalah Tuhan, yaitu Allah itu, Rabbun itu. Sehingga Allah itu ada dua peran dalam diri Allah sendiri terhadap alam semesta ini. Yang pertama adalah ilahun. Ilahun itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan sesembahan yang dia sifatnya adalah pasif tapi menjadi pusat seluruhnya, namanya prima causa, sebab yang terakhir, dan dia adalah yang suci dan disucikan. Yang kedua, fungsi Tuhan adalah Rabbun. Rabbun inilah yang mendidik, mengatur alam semesta, Tuhan yang aktif, Tuhan yang melakukan, mengerjakan semuanya, al-mutadabbir, al-khaliq, itu adalah semuanya adalah Rabbun. Istilahnya rububiyah, sifatnya kerububiyan ini. Segala pujian adalah milik Allah yang bersifat rububiyah tadi, yang bersifat mendidik, menjadi pendidik, pengayom alam semesta ini. Ayat ini, saudara-saudara sekalian, mengisyaratkan pada kita agar kita ini selalu memuji dan berterima kasih kepada Allah, dan juga kepada orang lain sebagai wakil dan khalifatullah. Kepada yang wakil-wakil Allah juga begitu. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa terima kasih pada manusia, berarti juga tidak terima kasih pada Allah. Karena memang pelaksana operasional tanfidiyahnya, khalifah tanfidiyahnya kehidupan ini ya manusia. Tidak Allah langsung pakai tangan langsungnya Allah, tetapi dengan sistem manajerial yang sangat bagus, ada pelaksana operasional kehidupan ini ya manusia. Sehingga kalau manusia ini tidak berterima kasih kepada manusia yang lain sebagai khalifahnya, sebagai perantara datangnya rahmat Allah kepada kita, ya tidak berterima kasih pada Allah. Karena hakikatnya manusialah yang pelaksananya ini, dan itu adalah tugas dari Allah. Sehingga pujian juga begitu, kita harus selalu memuji dan berterima kasih. Juga kita supaya bersikap dan berakhlak serta menyukai hal-hal yang terpuji. Saya menyebutnya performanya orang yang hamdalahnya bagus, ini akan menjadi orang yang gandrung terhadap keterpujian. Pengen sekali mendapatkan yang terpuji, yang baik, yang terbaik, tidak asal-asalan. Mesti pengen yang terbaik. Suka hal yang juga sekaligus suka berbuat yang terpuji, dan bahkan juga suka memuji orang yang seperti ini, yang hamdalahnya bagus. Karena segala keterpujian ada di dalam dirinya ini, sehingga sifatnya sangat clear, sangat bersih, sehingga melihat apa-apa itu yang terpuji, yang jelek-jeleknya itu tidak kelihatan, sehingga dia selalu melihatnya yang terpuji. Matanya itu mata batin, dan namanya sikap mentalnya selalu memang yang dilihat yang terpuji. Kalau orang kok selalu yang dilihat yang jeleknya, suka ngelokne, suka itu, hamdalahnya enggak masuk itu berarti. Yang orang yang hamdalahnya masuk itu tadi gandrung terhadap keterpujian, suka berbuat terpuji, juga suka memuji, tetapi tidak gila pujian.
Karena memang dia tahu bahwa hakikatnya yang berhak dipuji adalah hanya Allah. Jadi dia gandrung terhadap keterpujian, suka terpuji, suka memuji, tetapi tidak gila pujian. Orang yang seperti itu adalah orang yang betul-betul telah hamdalahnya sudah masuk ke dalam dirinya, sudah menjadi performa tadi. Nah, tapi kita memang di ayat ini mengisyaratkan supaya kita memang seperti itu, tidak boleh gila pujian, karena kita tahu bahwa alhamdulillah segala pujian itu milik Allah. Pujian dari makhluk ke makhluk, makhluk pada Allah, makhluk kepada Allah, Allah kepada makhluk, semuanya itu adalah haknya Allah, karena penyedia mutlaknya seluruhnya Allah. Kita semuanya hanya menjadi pelaksana operasional. Hakikatnya begitu. Kita menjadi pinter, ya memang kita usaha, tetapi potensi untuk kita bisa menjadi pinter itu semuanya yang menyediakan Allah. Baik potensi di dalam diri maupun potensi lingkungan, kondisi lingkungan dan semuanya. Sehingga memang ya, inilah yang juga harus kita selalu ucapkan, karena hamdalah ini adalah juga merupakan doa yang terbaik, afdhalud doa, alhamdulillah itu. Sehingga ini juga begitu, selain dibaca sebagai bagian daripada surat Al-Fatihah, alhamdulillah ini juga selalu dibaca di dalam setiap zikir kita dalam melihat kebaikan-kebaikan, dan zikir kita sebagai pemula untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dulu, ayat berikutnya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.